Amerika tuh mulai rame orang-orang yang menyuarakan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. That's why I introduced Resolution 353 to impeach Donald J. Trump. Para pendemo malah mulai masuk ke jalan tol dan terlibat bentrok sama aparat di sana. Ini banyak banget nih yang minta bahas demo di LA kemarin, yang endingnya tuh ricuh banget. Sampai ada reporter kena peluru karet kan. Nah pas ngeliat request-request ini, gue jadi kepikiran, yang lagi ramai di sana tuh kan sebenarnya kan banyak banget ya. Dari mulai Trump yang jadi ribut sama Elon Musk, terus ada demo masalah RUU, terus ada wacana memakzulkan Trump, terus ada demo yang ini, ya pokoknya macem-macem lah, bener-bener kacau. Jadi ya gue mikirnya ya udah kita sekalian bahas semuanya aja. Tapi kenapa sih Amerika bisa jadi begini? Kayak yang Mas ribut sama Trump, itu tuh penyebabnya apa tuh? Terus demo-demo rusuh di LA tuh itu gara-gara apa? Ya udah makanya kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Amerika Serikat makin kacau. Kayaknya semuanya tuh ribut di sana. Di Learning by Googling. Oke, buat pertama kita bahas yang kemarin sempet rame nih, apalagi di sosmed, tentang huru-hara Elon Musk versus Donald Trump. Ya, kayak yang kita semua tahu, di pemilu Amerika kemarin kan Elon Musk tuh terang-terangan ngedukung Donald Trump ya, buat jadi presiden Amerika selanjutnya. Dan waktu Trump akhirnya kepilih, Elon Musk dapat posisi strategis sebagai kepala DOGE, kepala Department of Government Efficiency. Badan penasehat federal yang fokus buat efisiensi pemerintahan dan pengurangan pemborosan anggaran. Nah, awalnya hubungan mereka nih kelihatannya nih solid banget nih. Tapi cuma berselang beberapa bulan, keduanya malah mulai berselisih. Dari yang awalnya akrab banget, tahu-tahu mulai sindir-sindiran di publik tuh. Tapi ya kalau kita backtrack, emang hubungan mereka berdua nih suka naik turun sih. Nih, kalau menurut NBC News, pasang surut hubungan Trump sama Elon Musk tuh bisa ditarik mundur ke pemilu 2016. Dimana waktu itu Elon Musk dia tuh malah ngedukung Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Dan sempat ngekritik Trump abis-abisan. Tapi setelah Trump menang, Elon Musk tuh malah jadi anggota Dewan Penasehat Bisnis Pemerintahan. Bareng CEO perusahaan-perusahaan raksasa lainnya. Tapi ya tetap hubungan mereka berdua waktu itu masih biasa aja tuh. Deket enggak, musuhan juga enggak. Baru di tahun 2022 mulai tuh muncul perselisihan. Waktu Trump ngejek Elon Musk sebagai artis. Karena klaim Elon Musk soal dukungan dia ke Partai Republik. Terus di situ Elon Musk ngebales dengan bilang kalau Trump tuh udah terlalu tua buat nyalon jadi presiden lagi. Dan dia malah nyaranin Ron DeSantis buat maju. Nah ini mulai agak meruncing nih di sini nih. Tapi hubungan buruk mereka ini tuh nggak lama. Soalnya pas Elon Musk ngebeli Twitter dan diubah jadi X, dia tuh langsung aktifin lagi akunnya Donald Trump yang sebelumnya udah kena suspend. Yang ini akhirnya banyak dianggap sebagai bentuk dukungan buat Trump menjelang pemilu 2024. Terus di tahun 2023 juga, waktu Trump lagi kena beberapa tuntutan hukum, Elon Musk beberapa kali dia tuh ngeluarin statement yang ngebelain Trump. Dan ya makin jelas lah waktu itu arah dukungan dia kemana. Terus di Maret 2024, Trump kan sempat dilanda krisis keuangan ya buat ngedanain kampanyenya. Nah disinilah Elon Musk hadir ngebuka negosiasi bantuan dana. Yang akhirnya terwujud dengan Elon Musk ngebentuk America PAC. Yang isinya adalah para pengusaha teknologi Amerika. Dengan Elon Musk sebagai pendonor utama lebih dari 90%. Dan akhirnya dari situ, duit kampanye Trump itu mayoritasnya tuh digendongnya tuh sama Elon Musk. Sampai kemudian muncul laporan yang bilang kalau ini semua Elon Musk lakukan demi ngamanin posisi strategis di pemerintahan. Dan setelah ngabisin dana lebih dari 250 juta US dollar buat kampanye, Trump akhirnya menang di pemilu 2024 kemarin. Dan gak lama setelah Trump dilantik, dia pun dapatin janjinya buat ngebentuk DOGE tadi lewat executive order. Dan dia langsung nunjuk Elon Musk buat jadi kepalanya. Ya, kalau soal executive ordernya Donald Trump yang sempat bikin heboh di awal tahun ini, buat detailnya, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. The government is not efficient, and there's a lot of waste and fraud. So we feel confident that a 15% reduction can be done without affecting any of the critical government services. Jadi ya dari sini kelihatan ya kalau abis Trump dilantik, hubungan dua orang penting di Amerika ini tuh baik-baik aja, malah bisa dibilang makin akrab. Trump berhasil kepilih jadi presiden dan Elon Musk berhasil dapat posisi yang bisa dibilang penting. Posisi yang emang sesuai sama idealismenya dia buat motong anggaran pemerintah yang seringkali dirasa nggak efisien. Tapi hubungan baik antara Trump sama Elon Musk ini ternyata nggak bertahan lama nih. Soalnya cuma sekitar 2 bulan abis pelantikan Trump sebagai presiden Amerika dan setelah pembentukan DOGE tadi,
hubungan keduanya tuh kelihatannya tuh mulai merenggang, mulai memburuk. Kenapa memburuk? Jadi waktu itu Elon Musk dia tuh lagi berselisih gitu sama anggota kabinet terkait kewenangannya dalam efisiensi. Ya sesuai idealisme dia, Elon Musk tuh kan pengennya kan pemerintah tuh melakukan efisiensi ya. Dan di posisi dia, Elon Musk tuh ngerasa punya wewenang buat ngelakuin itu. Cuma keinginan Elon Musk ini langsung ditentang sama Trump yang bilang kalau semua kewenangan terkait kepegawaian pemerintah federal itu ada di bawah presiden. Ada di bawah wewenang Trump, bukan Elon. Ya ini statementnya Trump masuk akal sih. Soalnya yang namanya kabinet tuh kan itu pembantu presiden ya. Jadi yang punya wewenang tuh ya emang harusnya presiden. Cuma di sisi lain gue juga ngerti nih kenapa Elon Musk jadi bete. Ya soalnya kan Doge tuh kan dibikin salah satunya tuh kan buat ngebantu presiden ngelola kabinet yang efisien kan. Tapi giliran mau dibantu kok malah terkesan nolak, malah terkesan nggak mau. Ya kesel lah pasti. Cuma ya untungnya waktu itu isu ketegangan ini nih cepet reda. Soalnya nggak lama abis perselisihan itu, Trump tuh kayak semacam ngebujuk Elon Musk gitu. Dengan cara ngubah halaman Gedung Putih jadi showroomnya Tesla selama 36 menit. Ini berasa kayak bocah pundung dirayu bokapnya ya. What do you think? Well, the car that I drive is the Model S Plaid. Which is that one? That red one in the I middle. like that. Yeah, Yeah. I like that. It's 0 to 60 miles an hour in 2 seconds. So faster than a Ferrari. That's pretty fast. I'm not allowed to use it. That's a fast one. Cuma terus rumor ketegangan hubungan Trump-Elon Musk tuh jadi makin nyata setelah di akhir bulan Mei 2025 kemarin, pihak Gedung Putih secara resmi ngumumin kalau jabatan Elon Musk sebagai staf sus pemerintahan Trump udah berakhir. Waduh. Tapi ya emang sebelumnya di awal bulan Mei-nya Elon Musk tuh udah bilang kalau dia tuh bakal mundur dari Doge dalam waktu dekat. Dan ternyata beneran nih kejadian nih. Akhir bulannya beneran mundur dia, beneran udahan. Dan ya selayaknya perpisahan, Elon Musk sama Trump tuh di situ sama-sama saling ngucapin terima kasih. Elon Musk ngucapin makasih karena udah dikasih kesempatan buat ngurangin pemborosan anggaran. Trump juga makasih sambil nyebut kontribusi Elon Musk sebagai pengabdian yang gak ada bandingnya di Amerika. Terdengar adem ya, terdengar damai nih. Cuma ya ternyata ucapan ini tuh bukan bener-bener ucapan terima kasih. Lebih ke sindiran nih ternyata nih. Soalnya cuma beberapa hari abis jabatannya resmi dicopot, Elon Musk tuh langsung terlibat saling serang di sosmed. Apalagi dia yang juga ownernya X, ownernya Twitter, dia tuh mulai secara terang-terangan ngekritik dan nyerang Trump di tweet-tweetnya. Dan di sini kekecewaan Elon Musk nih bukan full sepenuhnya gara-gara dia dipecat ya, enggak. Tapi lebih ke arah ketidaksetujuan dia sama RUU Trump yang baru. Yang sama Trump dikasih nama The One Big Beautiful Bill. RUU apa tuh? Nah ini sekalian nyambung nih ke permasalahan kedua di Amerika terkait si RUU ini. Jadi ya intinya RUU ini tuh menyangkut kebijakan keringanan pajak dan belanja pemerintah federal Amerika Serikat saat ini sampai berakhirnya masa jabatan Trump di tahun 2028 nanti. Nah ini kalau menurut Elon Musk, kebijakan ini tuh cuma bakal memperburuk defisit anggaran dan bakal membebani keuangan pemerintah federal secara umum. Dan bener-bener kebijakan ini, RUU ini tuh ngebikin Elon Musk marah besar nih. Ya gimana nggak marah? Salah satu alasan dia ngebantu Trump tadi itu kan demi dibentuknya Doge ya. Lembaga yang tugasnya mastiin belanja pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. Biar nggak over budget. Kok bisa-bisanya abis itu Trump malah ngesahin RUU yang berpotensi bikin budget pemerintah jadi boncos. Itu gimana coba? Elon Musk tuh jadi ngerasanya tuh kayak lah. Kalau gini buat apa gua bikin Doge? Kalau gini buat apa gua mati-matian mastiin kabinetnya ramping dan efektif? Kalau akhirnya malah bikin RUU yang bikin anggaran pemerintah defisit. Wah, kacau nih. Dan mirisnya padahal kalau menurut BBC, di bulan Februari 2025 kemarin, Doge tuh justru jadi salah satu kebijakan pemerintahan Trump yang punya popularitas tinggi loh, khususnya di kalangan Republikan. Dan ya, terlepas dari banyaknya kritik terkait Doge, tapi gue paham sih kenapa Elon Musk segitu kecewanya sama pemerintahan Trump. Ya gimana, setelah dia ngasih semuanya di Doge kan, dia bikin efisien segala macem. Sekalinya dia udah cabut, malah bikin RUU belanja yang gembar-gembor tuh pemerintahnya tuh.
Jadi ya buat apa selama ini dia bikin Doge, jadi gitu kan ngerasanya kan, jadi sia-sia. Terus respon Donald Trump-nya gimana? Nah, waktu Trump ditanya sama wartawan, Pak, gimana nih Pak tanggapannya Pak terkait tweetnya Elon Musk Pak? nah di situ Trump tuh malah nyerang balik Elon Musk dengan bilang kalau Elon Musk tuh sebenarnya udah tahu soal RUU ini dan dia tuh cuma kecewa aja soalnya RUU ini tuh nggak akan berpihak ke bisnis mobil listriknya dia. Ya soalnya di RUU One Big Beautiful Bill ini, keringanan pajak buat energi bersih dan subsidi kendaraan listrik tuh itu bakal dicabut. Yang mana ini berpotensi ngebikin harga mobil listrik kayak Tesla itu jadi naik. Jadi ya makanya gara-gara ini kalau menurut Trump, apa yang dilakuin sama Elon Musk tuh itu nggak lebih karena sakit hati aja. Soalnya kebijakan baru Trump tuh berpotensi ngebikin bisnisnya Elon Musk rugi. Dan ngerespon tuduhan ini, Elon Musk lagi-lagi nyerang Trump dengan nyebut si presiden sebagai orang yang nggak tahu terima kasih. Dia bilang, andaikan waktu kampanye Trump tidak dibantu oleh saya, Trump tidak akan pernah menjadi presiden Amerika seperti sekarang. Wait. Tunggu. Ini vibe-nya tuh mirip-mirip kayak... Itu Pak Trump kalau dulu gak ada saya, kasihan deh. Aduh. I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate. Musk was listening and he responded in real time, basically calling Trump a liar. False. This bill was never shown to me even once. Such ingratitude. Without me, Trump would have lost the election. Dan selain jadi ramai karena jadi bahan ributnya Elon Musk sama Donald Trump, RUU anggaran pemerintah federal yang baru ini juga ramai karena banyak ditentang, termasuk sama kubu Republikan sendiri. Iya, jadi orang-orang yang tentang RUU ini, yang kontra sama RUU ini, mereka tuh ngerasa RUU ini tuh terlalu diskriminatif dan nggak menyelesaikan masalah sosial yang sebenarnya. Apalagi di RUU ini kan kesannya kan masyarakat miskin tuh bukannya dibantu, tapi malah dikasih syarat yang lebih susah buat bisa ngeklaim bantuan sosial. Terus kriteria masyarakat yang bisa dapat bantuan juga tuh dipersempit kan di sini kan. Bahkan anggaran jaminan kesehatan, Medicaid itu juga tuh dipotong dan persyaratannya diperketat. Makanya gara-gara ini banyak yang ngerasa ini RUU nih kacau banget nih kayaknya nih. Tapi ya walaupun gitu bukan berarti RUU yang baru ini nggak ada positifnya ya. Ada, positifnya tetap ada. Kayak misalnya nih, contoh nih. Jadi walaupun keringanan pajak dan subsidi di beberapa sektor tuh dipotong, tapi keringanan ini tuh dipindahin ke sektor lain. Jadi nggak dipotong terus hilang, enggak. Lebih ke dipotong terus dipindahin ke sini. Misalnya kayak gitu tuh. Kayak misalnya dipindahin ke peningkatan ambang batas state and local tax. Atau simpelnya ini tuh semacam peningkatan ambang batas penghasilan yang nggak kena pajak. Jadi kayak misalnya kalau sebelumnya orang yang penghasilannya $10.000 per tahun tuh udah kena pajak. Nah nanti itu bakal berubah tuh. Nantinya orang ini baru bakal kena pajak kalau penghasilan per tahunnya udah di atas $40.000. Batas kena pajaknya jadi naik tuh. Terus selain itu berkat RUU ini tuh jadi banyak juga sektor yang nggak kena pajak. Misalnya kayak pajak atas upah lembur dan tip. Itu sekarang udah dihapus tuh. Jadi kalau lu di kantor kerja lembur terus dapat bonus atau lu misalnya waiters terus dikasih tip, nah itu udah nggak ada pajaknya tuh penghasilan yang itu tuh. Terus juga subsidi pajak yang dikurangin ini juga tuh ini bakal dipakai buat ngebiayain program Supplemental Nutrition Assistance Program. Program bantuan gizi tambahan. Atau ya simpelnya mirip-mirip kayak program makan bergizi gratis di kita lah. Ya, nggak di sini, nggak di sana, ternyata mirip-mirip ya. I will pass historic tax cuts for our workers and small businesses. The second piece of this tax bill are the things that Trump campaigned on that he now wants to make sure become reality. These include things like new tax on tips. No tax on tips. This includes that higher deduction for state and local taxes, $40,000 rather than $10,000. Terus masih nyambung sama masalah Elon Musk versus Trump, keributan dua orang ini juga tuh akhirnya merambat ke sektor ekonomi. Dan di sini salah satu yang paling terdampak ya jelas bisnisnya Elon Musk, kayak Tesla, SpaceX, sampai Neuralink. Jadi kalau menurut Bloomberg, di tanggal 5 Juni 2025 kemarin, waktu Elon Musk sama Trump lagi saling sindir di sosmed, itu nilai saham Tesla tuh ngalamin beberapa kali penurunan loh. Bahkan penurunannya tuh sampai menyentuh angka 14%. Tapi ya jelas sih saham Tesla bakal turun, soalnya kan Tesla, salah satu perusahaan kendaraan listrik yang digadang-gadang bakal sukses besar karena dibackingin langsung sama presiden. Ternyata malah jadi korban kebijakan si presiden kan. Ya udah tuh, saham langsung drop tuh gara-gara itu tuh.
Terus Neuralink, perusahaan rintisan yang berambisi nanamin chip ke otak manusia, itu juga berpotensi merugi tuh. Karena buat bisa dijual, Neuralink tuh harus dapat izin dari FDA, dari BPOM-nya Amerika. Yang mana FDA ini, ya mereka tuh ada di bawah Kemenkesnya US, di bawah pemerintahan federal. Jadi di kasus Neuralink ini orang tuh ngelihatnya, nah Elon Musk ketemu Donald Trump lagi nih, bakal dipersulit nih. Ya mati dah tuh mati tuh. Orang banyak yang mikirnya gitu tuh, banyak ngeliatnya gitu. Terus yang nggak kalah chaos juga tuh ini, SpaceX. Ya jadi kan SpaceX kan selama ini kan mereka tuh jadi pemasok roket-roketnya NASA ya. Nah masalahnya sekarang gara-gara ada ribut-ribut ini, selain SpaceX yang bisa ngalamin rugi besar karena klien terbesarnya berpotensi cabut, selain itu di sisi lain, operasional NASA mereka juga tuh kemungkinan bakal terhambat nih. Soalnya waktu ribut-ribut ini, Elon Musk tuh sempat bilang kalau dia bakal nyetop operasional wahana antariksa Dragon. Wahana antariksa yang biasa dipakai NASA buat ngangkut kargo ke ISS, ke satelitnya mereka. Jadi ini nih posisinya, kalau masih ribut-ribut gini terus, SpaceX iya rugi, tapi NASA juga bakal ikut rugi. Wah, jadi ngejelimet ya. Terus yang rame juga nih beberapa waktu lalu, tepatnya di pertengahan Mei 2025, di Amerika tuh mulai rame orang-orang yang menyuarakan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Kalau menurut Newsweek, wacana ini tuh awalnya tuh disuarakan sama anggota parlemen dari kubu Demokrat yang diwakilin sama Srita Nadar. Dan tuntutan pemakzulan ini tuh dilayangkan setelah pihak Demokrat ngelihat adanya pelanggaran yang dilakukan sama Trump dan pemerintahannya. Yang pelanggarannya tuh meliputi tindakan penyuapan, korupsi, perebutan kekuasaan dari Kongres, sampai pelanggaran hukum terkait DOGE. Ngeri-ngeri juga nih pelanggarannya nih kalau bener nih. Tapi terus waktu mau dilakuin pemungutan suara, bener-bener mau dilihat lebih banyak yang pengen Trump turun apa enggak, tiba-tiba Srita Nadar tuh ngumumin kalau dia nggak jadi minta pemungutan suara terkait pemakzulan Trump. Ini kan aneh kan, ngedorong terus, kalinya udah mau, udah pada oke, ayo kita pemungutan suara, malah nggak jadi. Nah menurut beberapa sumber disebut kalau alasan Srita Nadar batal minta pemungutan suara soalnya dia tuh masih pengen ngumpulin bukti-bukti lain terkait pelanggaran yang dilakuin sama Trump. Nah sebenarnya dari situ isu ini tuh udah turun tuh, tapi terus narasi soal rencana pemakzulan Trump tuh jadi rame lagi gara-gara lagi-lagi Elon Musk ngutip postingan di sosmed yang minta Trump segera dimakzulkan dan diganti sama wakilnya, diganti sama JD Vance. Wah, panas dong nih. Ya, tapi sampai gue bikin video ini, belum ada berita yang gimana-gimana sih ya terkait pemakzulan Trump ini. Jadi ya masih harus kita tunggu nih. The fact of the matter is, the president has committed crime after crime. That's why I introduced Resolution 353 to impeach Donald J. Trump, outlining 7 articles of impeachment. Because when a president violates the Constitution, Congress must act. Dan kekacauan terakhir ya yang banyak di request ini terkait kerusuhan di LA kemarin. Nah kalau menurut BBC, kerusuhan ini tuh bermula dari aksi demo. Demo yang memprotes adanya penggerebekan yang dilakuin sama ICE di daerah yang didominasi sama komunitas Latino. Oh ya ini buat yang mungkin belum tahu, jadi ICE itu kayak semacam petugas imigrasi dan bea cukai gitu. Nah mereka tuh ngecek-ngecekin komunitas Latino tuh kemarin tuh. Dan di situ komunitas Latino mereka tuh protes karena tindakan ini tuh dinilai rasis dan diskriminatif. Apalagi ini berkaitan sama rencana Trump buat membatasi imigrasi. Komunitas pada protes, mereka nggak terima, dan akhirnya di hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025 kemarin, mulai itu mereka tuh pada demo di lokasi-lokasi yang sebelumnya digerebek sama para aparat federal. Yang sebelumnya digerebek sama petugas ICE. Dan waktu itu selama aksi, para pendemo tuh bener-bener harus berhadapan langsung sama aparat federal. Jadi waktu itu awalnya komunitas Latino tuh emang bener-bener cuma pengen demo doang, pengen menyampaikan aspirasi doang. Tapi aparatnya tuh standby banget tuh, bahkan beberapa kali ya kayak agresif gitulah. Makanya akhirnya di hari yang sama, wali kota LA, Karen Bass, dia tuh juga sempat bikin tweet yang isinya mengecam tindakan yang dilakuin sama aparat federal di wilayahnya. Dan gilanya protes dari si wali kota ini tuh ini sama sekali nggak direspon apapun sama pemerintah federal. Yang ada malahan ketegangan antara pendemo sama aparat itu malah makin menjadi-jadi, yang akhirnya ya jadi kerusuhan deh. Bahkan ada tuh satu video yang nunjukin kalau para pendemo mereka tuh berusaha nerobos tempat yang diduga dipakai buat ngumpulin orang-orang yang ditangkap. Edan juga nih. Well, the streets of downtown LA are littered with the debris of last night's trouble. If you just
Anywhere you look, you pick them up, you've got the hundreds and hundreds of these baton rounds, rubber bullets, the canisters from which they've been fired, and also rocks, which we've seen protesters sometimes throwing at the police. Dan ya udah, dari situ jadi kerusuhan, dan kerusuhan ini terus berlanjut sampai mencapai puncaknya di hari Minggu 8 Juni 2025. Kalau menurut CBS News, di hari Minggu itu, pagi-paginya, pemerintah federal tuh udah ngutus pasukan Garda Nasional buat ngebantu aparat ngatasin para pendemo. Dan di hari itu sebenarnya demo-demo tuh udah sempat berjalan normal lagi, udah berjalan damai lagi. Tapi terus sekitar jam 3 sore waktu setempat, pendemo yang awalnya cuma orasi di depan gedung balai kota, mereka tuh mulai bergeser tuh ke gedung federal di sebelahnya. Nah, di sini aparat federal kemudian mereka langsung tuh ngeluarin peringatan taktis dan perintah pembubaran massa. Tapi di sini dihadang aparat gini, bukannya mundur, yang ada aksi demonstrasi itu malah makin memanas. Para pendemo malah mulai masuk ke jalan tol, masuk ke jalan bebas hambatan, dan terlibat bentrok sama aparat di sana. Nah, di situasi ini karena udah makin chaos kan, aparat federal yang dibantu sama pasukan Garda Nasional, mereka tuh bahkan tuh sampai nembakin peluru karet ke arah para pendemo. Dan di momen inilah yang gue bilang di awal tadi tuh, yang ada reporter Australia itu sampai kena tembak peluru karet dia. Padahal dia lagi ngelaporin biasa aja. Kehantem juga. Dan ya udah, dari situ bentrokannya tuh berlanjut sampai malam tuh, di mana aparat berhasil meringkus beberapa pendemo. Nah, setelah demonya mulai reda, di hari Senin 9 Juni 2025, pemerintah federal tuh langsung nerjunin 2000-an pasukan Garda Nasional tambahan. Sama ada juga 700-an pasukan marinir buat ngamanin wilayah LA. Makanya walaupun sekarang tuh sampai gue bikin video ini kerusuhannya tuh udah mulai reda, tapi karena penjagaannya masih ketat banget kan, jadi ya kondisi di LA, suasana di LA itu ya masih lumayan panas lah, masih lumayan tegang. Jadi ya emang dari sini kelihatan ya kalau kondisi Amerika belakangan ini tuh lumayan chaos ya. Nggak politiknya, nggak di jalanannya, bener-bener chaos di mana-mana nih. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah kondisi Amerika bakal membaik atau malah makin chaos? Silahkan komen. We do begin tonight with Los Angeles bracing tonight after sweeping immigration raids sparked protests and clashes tonight. A U.S. official now confirming to ABC News 700 Marines are now on their way to Los Angeles to join California's National Guard, which was deployed by the president, not that state's governor. Oh iya, yang gila lagi ternyata normalnya harusnya kalau menurut aturan, Garda Nasional tuh harusnya dipanggil ketika ada bencana alam. Dan biasanya yang bisa ngasih mereka perintah tuh gubernur negara bagian. Nah, ini baru sekarang nih dalam 60 tahun terakhir yang merintah mereka tuh malah presiden langsung. Jadi ya emang segala aturannya kayak ditabrak gitu ya sama Trump ya. The National Guard, a reservist military force, is often used to respond to natural disasters and is normally called in by state governors. Not this time. For the first time in 60 years, a US president has ordered them in, while members of his administration warn that anyone who gets in the way, even senior politicians, face arrest. Oke, sekian Lereng Minggu kali ini tentang kenapa kondisi Amerika tuh makin kesini makin kacau. Ada aja tuh ributnya tuh di mana-mana tuh. Sosmed ribut, politik ribut, jalanan ribut. Ini kan gila ya. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau menambahkan video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.